Perkembangan teknologi yang ada saat ini sangat cepat. Hampir setiap hari diluncurkan produk baru dengan inovasi yang luar biasa. Kecanggihan teknologi modern saat ini telah membantu dan mempermudah semua aspek kehidupan, antara lain sektor transportasi. Moda transportasi yang ada saat ini rasanya sudah perlu dikembangkan ke tahap yang lebih maju dengan inovasi dan fitur yang canggih. Kenyataannya, saat ini telah banyak konsep moda transportasi dibuat dengan mengandalkan berbagai macam riset dan kehandalan teknologi. Nah, berikut ini adalah rancangan moda transportasi yang digadang-gadangkan sebagai andalan moda transportasi masa depan. Mobil terbang. Mobil terbang adalah transportasi masa depan yang kehadirannya sudah di depan mata. Menurut para pengamat transportasi, mobil terbang dianggap sebagai solusi lalu lintas saat jalanan di darat sudah mulai tidak terkendali akibat volume kendaraan yang terus meningkat. Menurut MIT Technology Review pada tahun 2019, saat ini sudah ada sekitar 20 produsen mobil terbang yang sudah melakukan pengembangan dengan berbagai macam kemajuan. Bahkan telah merencanakan menjualnya pada tahun 2020 atau 2021. Hanya saja saat ini belum bisa dibeli secara komersial. Rancangan mobil terbang yang ada saat ini menggunakan fixed wing dan vertical take off and landing, serta ada juga desain menggunakan helikopter atau drone. Lift luar angkasa atau space elevator. Saat ini, lift digunakan untuk menaiki gedung tinggi. Dengan hanya memasuki lift dan menekan tombol lantai tujuan, kita hanya membutuhkan waktu yang tidak lama dan sampailah kita ke lantai yang dituju. Bisa dibayangkan apabila lift yang kita naiki bisa menembus awan dan menghantarkan kita menuju ruang angkasa. Kira-kira seperti inilah konsep transportasi lift ruang angkasa atau space elevators yang rencananya akan diluncurkan di Tokyo pada tahun 2050. Teknologi lift ruang angkasa ini memanfaatkan carbon nanotubes untuk menghantarkannya. Lift ruang angkasa ini memiliki stasiun di bumi. Perusahaan Jepang Obayashi Corp telah menyatakan bahwa jarak ditempuh menggunakan lift ini adalah kurang lebih 96.000 km dengan kapasitas penumpang sebanyak 30 orang. A space trip will be able to travel as high as 100 kilometers, which is the same altitude as the International Space Station. The areas higher than that would be reserved for space development. The construction of a space elevator is expected to. A station will be constructed at geostationary orbit and serve as the space elevator's base and centrifugal force. This weightless environment is expected to be used for research and asteroids that are beyond Mars. Supercavitations. Secara teori, supercavitation adalah sebuah efek saat sebuah lapisan gumpalan gas terbentuk di sekeliling objek dalam sebuah cairan. Gas tersebut akan membuat gesekan berkurang hingga 900 kali dibanding biasanya, sehingga memperbolehkan objek tersebut bergerak dengan sangat cepat di air. Kecepatannya mungkin dapat menyaingi kecepatan tornado yang sulit dideteksi oleh radar sonar. Teknologi ini adalah teknologi yang menciptakan kantung udara di sekitar kapal selam. Teknologi ini juga dapat menghilangkan gesekan yang biasanya dialami oleh suatu kapal dikarenakan air di sekitarnya. Dengan demikian, dapat diibaratkan kapal selam tersebut terbang di permukaan air. Sebenarnya pada masa Perang Dingin, Rusia sudah mengembangkan torpedo yang meluncur lebih dari 300 km per jam menggunakan pendekatan itu. Supercavitation ini menjadi wacana untuk dijadikan sebagai alternatif transportasi di masa depan dan bahkan diklaim sebagai salah satu alternatif alat transportasi yang tercepat. Jetpack.
Jetpack adalah perangkat yang biasanya dikaitkan ke punggung seseorang yang menggunakan semburan gas atau cairan untuk mendorong pemakainya terbang di udara. Jetpack sebelumnya adalah fiksi ilmiah yang beberapa tahun terakhir kemudian menjadi kenyataan. Penemu di seluruh dunia saat ini telah membuat jetpack dalam beberapa dekade terakhir. Baru-baru ini, jetpack juga telah digunakan untuk dicoba terbang mengelilingi Dubai dan patung Liberty di New York. Dilansir dari New York Times, pada 29 Agustus 2020, seorang pilot American Airlines melaporkan adanya pria terbang dengan jetpack pada ketinggian 3000 kaki. Penampakan jetpack terbang seperti ini cukup mengejutkan karena sebagian jetpack tidak dilengkapi perlengkapan untuk terbang lebih dari beberapa menit maupun untuk terbang tinggi. Terbang di sekitar bandara juga dianggap berisiko dapat menimbulkan tabrakan dengan pesawat jet, bahkan terseret di dalam mesin pesawat. Skylon. Membayangkan bahwa suatu saat manusia bisa bepergian ke luar angkasa dengan mudahnya seperti menggunakan alat transportasi biasa saat ini, mungkin serasa masih menjadi hal yang mustahil. Dibutuhkan teknologi dan biaya yang sangat tinggi untuk mewujudkan hal ini. Namun demikian, Reaction Engine, sebuah perusahaan teknologi asal Inggris, tampaknya ingin mementahkan mitos ini. Mereka telah mengkalkulasi, untuk menerbangkan sebuah roket ke antariksa dibutuhkan biaya sampai dengan 90 juta pound sterling atau setara dengan 1,3 triliun rupiah. Jumlah ini pun belum termasuk biaya untuk pembuatan roket. Tentunya ini angka yang sangat mahal. Untuk itu, mereka membuat pesawat ruang angkasa dengan biaya yang lebih murah, yang hanya membutuhkan dana peluncuran 63 juta pound atau sekitar 884 miliar, atau hampir separuh lebih irit dibandingkan meluncurkan menggunakan roket. Pesawat ini pun dinamakan Skylon. Salah satu indikasi murahnya peluncuran pesawat ini adalah tidak dibutuhkannya landasan khusus atau bisa lepas landas dari landasan bandara biasa. Selain itu, ongkos pembuatannya juga tergolong rendah, yakni hanya sekitar 700 juta pound atau sekitar 9,8 triliun karena terbuat dari bahan-bahan yang murah meriah. Pesawat Skylon bisa dijadikan prototipe transportasi antariksa yang tidak mustahil bisa diproduksi secara massal di waktu-waktu yang akan datang, sehingga manusia bisa bepergian ke antariksa dengan mudahnya. Hyperloop, teknologi transportasi yang setara dengan kecepatan jet tempur. Hyperloop adalah sebuah moda transportasi masa depan yang mirip kereta namun menggunakan mekanisme dengan bentuk tabung dalam menjalankannya. Moda transportasi super cepat ini dapat menempuh kecepatan sekitar 1.300 km per jam dan memuat kurang lebih 20-40 orang. Saat ini Hyperloop dikembangkan oleh 3 perusahaan yang berbeda: Hyperloop One, Hyperloop Transportation and Technology, dan Transport. Hyperloop juga menggunakan panel surya sebagai sumber bahan bakarnya sehingga dapat dipastikan ramah lingkungan. Dengan adanya Hyperloop, masyarakat bisa bepergian antar kota dengan cepat tanpa menggunakan kendaraan pribadinya mereka. Efeknya tentu saja volume kemacetan di jalan-jalan utama akan berkurang secara drastis. Selain itu, tingkat polusi udara pun perlahan akan stabil. Seiring dengan semakin turunnya pengguna moda transportasi pribadi. Driverless car. Driverless car, juga dikenal sebagai kendaraan otonom atau robomobil, adalah kendaraan yang mampu merasakan lingkungannya dan bergerak dengan aman dengan sedikit atau tidak ada masukan dari manusia. Dengan adanya mobil tanpa pengemudi ini, seorang bisa duduk dengan santai di mobilnya hingga ia mencapai tempat tujuan tanpa perlu mengemudikan mobil tersebut. Teknologi mobil ini menggabungkan berbagai sensor untuk melihat sekelilingnya seperti radar, lidar, sonar, GPS, odometri, dan unit pengukuran inersia,
Sistem kontrol lanjutan menafsirkan informasi sensorik untuk mengidentifikasi jalur navigasi yang sesuai, serta rintangan dan tanda yang relevan. Saat ini, beberapa proyek untuk mengembangkan mobil komersial tanpa pengemudi sedang dalam tahap pengembangan. Waymo menjadi penyedia layanan pertama yang menawarkan robotaksi kepada masyarakat umum di Phoenix, Arizona pada tahun 2020. Sementara Tesla mengatakan akan menawarkan full self-driving berbasis langganan kepada pemilik kendaraan pribadi pada tahun 2021. Selain itu, perusahaan pengiriman otonom Nuro telah diizinkan untuk memulai operasi komersial di California mulai tahun 2021. Has come a long way, but there's still a lot of work to be done. There's the perception, which is using the sensors to figure out what's around the vehicle, Figuring out what those road users are going to be doing next in the next few seconds. Nah sobat, itulah informasi yang layak untuk diketahui. Nantikan selanjutnya fakta-fakta menarik dari Kamus Fakta.